ya, kayak scarf yang lagi aku pakai ini. Jadi ke-spill gak apa-apa ya Teh ya. Muslimah produktif gitu. Jadi kita sebagai muslimah itu jangan sampai menyia-nyiakan waktu, apalagi di bulan yang penuh berkah ini. Sebelum kita mulai kajiannya, izinkan aku untuk membacakan CV dari Ustadz Arif dulu ya. Beliau adalah Ustadz Arif Rahman Lubis. Pastinya udah pada kenal ya semuanya ya. Statusnya menikah dan mempunyai 3 orang anak. Alamatnya di Arca Manik, Kota Bandung. Ada yang dari Kota Bandung juga nih. Lalu sosial medianya, Instagramnya ada @arifrahman.lubis, Twitternya ada @arifrahmanlubis, dan YouTube-nya ada Arif Rahman Lubis. Kemudian pendidikannya S1 Teknik Industri Institut Teknologi Bandung, lalu S2 Sejarah Peradaban Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan aktivitasnya beliau adalah penulis 16 judul buku. Masya Allah, banyak banget ya. Ini buku-bukunya juga Masya Allah banget. Terus founder media Teladan Rasul, founder kajian Half Adin, founder komunitas Cinta Istighfar, pengisi inspirasi keluarga di MKFM Bandung, salah satu pembina di komunitas Bina Muslimah, dan juga owner Teladan Publishing. Masya Allah. Insya Allah nih ilmu dari Ustadz Arif Rahman Lubis ini bakalan daging banget. Jadi siapin aja catatan supaya nggak lupa gitu ya. Dan jangan lupa nih, insya Allah nanti ada door prize untuk teman-teman yang membuat resume terbaik. Ustadz Arif sudah bergabung ya Ustadz ya? Assalamualaikum Ustadz. Afwan Ustadz masih di mute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah agak batuk-batuk dikit ya Sonia, tapi semangat insya Allah. Masya Allah. Ustadz, tema kita kali ini adalah manajemen waktu muslimah bercahaya nih Ustadz ya. Ya. Jadi harus jadi muslimah yang produktif, betul kan ya Ustadz ya? Insya Allah. Kayaknya nih sahabat Bina udah penasaran Ustadz, pengen menyimak. Karena kan kadang kita ini punya banyak list gitu ya di bulan Ramadan ini, tapi ternyata ada kegiatan lain. Apalagi mungkin yang udah punya amanah harus menjadi seorang istri, seorang ibu, itu kan waktunya padat banget nih Ustadz. Nanti mungkin ada tips dari Ustadz gitu ya untuk memaksimalkan bulan Ramadan ini. Mangga langsung aja kepada Ustadz dipersilakan. Baik, terima kasih Teh Sonia, terima kasih juga Teh Sylvia, Kang Alfa, dan teman-teman Bina Muslimah semua. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bahagia sekali bisa kembali lagi bertemu dengan teman-teman semua yang dari berbagai daerah ya, insya Allah. Boleh teman-teman dituliskan dari mana, asalnya dari kota mana nih. Ada Teh Nazilah yang sama-sama dari Bandung. Kemarin itu ada yang dari Jerman ya, dari Hamburg, dari Jerman, Teh Febrianti kalau nggak salah. Ada dari Cianjur, dari Banten, Cimahi, Jaksel, Cirebon, Riau, Taiwan nih, katanya di Taiwan. Masih bekerja mungkin ya di Taiwan ya. Ada yang dari Papua dan lain sebagainya. Silahkan dituliskan juga ya teman-teman. Nanti seperti yang disampaikan oleh Teh Sylvia, mudah-mudahan insya Allah banyak di antara teman-teman yang bisa gabung juga di grup pembinaan yang eksklusif, yang lebih intens, sehingga nanti mudah-mudahan di sana juga bisa berkenalan lebih dalam, karena insya Allah yang ingin kita bangun itu seperti yang disampaikan berulang kali oleh Kang Ova, Teh Sylvia tadi juga menyampaikan, di sini ada tarbiyahnya, ada ukhuwahnya, dan juga ada izahnya. Jadi ada ukhuwahnya. Teman-teman semua, materi kita hari ini dan sepertinya juga besok itu akan berbicara tentang muslimah bercahaya, muslimah produktif. Jadi insya Allah saya akan menyampaikan, saya menulis buku, salah satunya namanya Muslimah Bercahaya. Nah, sekarang lagi sedang masa penggodokan bersama dengan Elbina. Nah, salah satu babnya adalah muslimah produktif. Dan salah satu bagian dari bab tersebut adalah tentang bagaimana muslimah memanfaatkan atau mengelola waktunya. Saya izin untuk menyampaikan presentasinya teman-teman. Insya Allah saya akan mohon untuk bisa di approve, untuk bisa saya share screen.
Nah, insya Allah saya akan mencoba menyampaikan terlebih dahulu tentang bagaimana muslimah yang terbaik ya, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha dan juga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu menggunakan waktunya yang ada dengan terbaik ya. Dan saya mungkin di bagian awal ini akan membahasnya secara konsep atau filosofi sedikit. Nanti yang bagian kedua insya Allah akan dibahas secara teknis. Nah, yang pertama saya ingin membahas tentang pengingat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebenarnya ada dua pengingat ya dari Rasulullah. Yang pertama yang secara umum, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan atau mengingatkan kepada kita bahwa ada dua nikmat yang manusia itu punya tapi selalu melupakannya atau lalai darinya. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah waktu luang. Jadi waktu ini adalah nikmat yang dimiliki oleh seorang muslim, seorang muslimah, yang Rasul mengingatkan ini selalu atau mayoritas orang itu dia lalai dengan waktunya. Itu pengingat yang pertama. Pengingat yang kedua, khususnya bagi kita nih, muslim dan muslimah, teman-teman muslimah akhir zaman, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan pernah menyampaikan bahwa yang menjadi tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda mendekatnya kiamat, ini tanda-tanda kiamat sugro yang kecil-kecil, yang mungkin selama ini kita makin merasakannya ya, makin ke sini, adalah waktu itu semakin singkat, semakin berdekatan gitu. Kadang-kadang nggak kerasa, udah Ramadan lagi kan gitu ya. Tidak terasa anak-anak seperti saya, anak-anak sudah mulai gede gitu kan. Padahal kemarin merasanya baru nikah. Tidak terasa ternyata lulus kuliahnya sudah sekian tahun, padahal baru kemarin rasanya mulai kuliah. Nah, setahun seperti sebulan, sebulan seperti sejumat satu pekan, sejumat seperti sehari, sehari seperti sejam, dan sejam terasanya hanya sekejap. Nah, banyak penjelasan para ulama yang maksud waktu itu semakin singkat atau berdekatan itu apa? Banyak. Ya, banyak yang menjelaskan beberapa versi. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya waktu perjalanan orang makin akhir zaman itu kemana-mana itu makin dekat, nggak perlu waktu yang lama. Ada juga yang menyatakan bahwa orang-orang itu aktivitasnya itu melenakan, sehingga dia bisa jadi lupa. Nonton bola lupa, nonton drakor lupa, kan gitu ya. Nonton drakor kalau lagi maraton sehari, kayak dari pagi ke sore lupa, kan gitu ya. Jadi itu penafsiran ulama. Dan diantaranya yang mau kita bahas di sini adalah yang dimaksud waktu berdekatan itu adalah sedikitnya keberkahan. Sedikitnya keberkahan pada zaman tersebut. Jadi kalau misalnya kita lihat ya zaman Rasul dan para sahabat seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau contohnya misalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika pagi hari ditanya oleh Rasulullah, siapa yang hari ini puasa? Beliau angkat tangan. Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Beliau angkat tangan. Siapa yang sudah membantu orang lain? Beliau angkat tangan. Siapa yang sudah mensolatkan dan menguburkan jenazah? Beliau angkat tangan. Jadi waktu satu pagi aja beliau sudah melakukan banyak sekali hal karena adanya keberkahan di sana. Jadi ukuran waktu itu adalah produktivitasnya, ukuran waktu itu adalah keberkahannya, ukuran waktu itu adalah apa amal soleh yang bisa kita lakukan di waktu tersebut. Nah, kita insya Allah akan membahas dari sisi itunya. Saya nggak akan terlalu banyak membahas tentang manajemen bagaimana memisahkan yang ini 1, 2, dan 3 hal. Nah, seperti yang voice note yang Kang Arif sampaikan di grup pengumuman ya Bina Muslimah bahwa kita insya Allah akan memulai berbicara tentang waktu dari kehidupan dua orang wanita yang paling mulia di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang, yaitu tentang Ibunda Khadijah dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tentang Ibunda Khadijah, yang bisa kita bold atau kita kita garis bawah juga, bold dan di garis bawah adalah bahwa beliau adalah manusia yang pertama, ya, manusia yang pertama mendukung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
dan manusia yang terbaik dalam mendukung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak riwayat ya tentang Ibunda Khadijah, dan mayoritas, kalau bisa kita bilang mungkin hampir semuanya, itu riwayatnya itu dari Ibunda Aisyah. Kenapa Ibunda Aisyah? Karena Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini yang paling cemburu kepada Ibunda Khadijah. Jadi beliau adalah istri yang paling disayang oleh Rasulullah. Ibunda Aisyah ini adalah istri yang paling disayang oleh Rasulullah. Tapi sayangnya Rasulullah itu kepada Ibunda Aisyah itu kalau bisa kita ukur-ukur ya, kira-kira sepertinya nggak menang gitu kalau dibandingkan dengan sayangnya Rasulullah dengan Ibunda Khadijah. Sampai-sampai para ulama mengatakan ada bagian di hati Rasulullah itu yang nggak dimiliki oleh orang lain kecuali oleh Khadijah. Jadi ada bagian hati di hati Rasulullah itu hanya untuk Khadijah. Dalam sebuah riwayat, Ibunda Aisyah itu saking cemburunya mengatakan, Rasul ini setiap hari, atau bahasa Ibunda Khadijah, Ibunda Aisyah, tidak ada hari yang berlalu di sisi Rasulullah, kecuali nama Khadijah radhiyallahu anha itu selalu disebut. Padahal Ibunda Khadijah itu meninggalnya 10 tahun kenabian. Rasul meninggal nanti 13 tahun setelah Ibunda Khadijah meninggal. Jadi 13 tahun itu tidak ada satu hari yang berlalu, kata Ibunda Aisyah, kecuali nama Khadijah itu disebut. Bahkan kadang-kadang ketika bersama denganku, ini latar belakang nih keluarnya hadis ini ya. Ketika bersama denganku, beliau terlalu banyak atau sangat banyak menyebut Ibunda Khadijah gitu. Sampai-sampai aku mengatakan karena cemburunya. Jadi saat itu cemburu itu mengalahkan pikiranku dan aku mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa nama Khadijah radhiyallahu anha yang senantiasa engkau sebut, padahal Allah sudah menggantikan wanita yang lebih baik darinya. Maksudnya aku ini udah Allah berikan sebagai istrimu, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan serius. Nah, Rasul jarang serius seperti ini. Beliau mengatakan atau bersabda dengan serius, ma abdalanillah azza wa jalla khairan minha. Allah tidak menggantikannya dengan seorang wanita pun yang lebih baik darinya. Qad amanat bi idh kafaru binnas. Khadijah, ia telah beriman kepadaku ketika orang-orang itu kafir kepadaku. Khadijah adalah wanita pertama, manusia pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bersabda, wasaddaqatni idz kadzabanin nas, dan Khadijah membenarkan aku, wasaddaqatni, dia membenarkan aku ketika orang-orang mendustakan aku. Wa wasatni bimaliha idz haramanin nas, dan dia membantuku dengan seluruh hartanya ketika orang-orang menahan hartanya untukku. Wa razaqanillahu azza wa jalla waladaha idh haramani auladan nisa, dan Allah menganugerahkan anak-anak darinya tak kala Allah menahannya dari wanita-wanita yang lain. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa yang jadi kelebihan Ibunda Khadijah adalah beliau adalah yang pertama. Beliaulah manusia yang pertama beriman kepada Rasulullah. Beliau yang pertama membenarkan Rasulullah. Beliau yang pertama untuk mendukung dakwah Rasulullah habis-habisan. Harta beliau ini habis untuk dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kalau kita mau membayangkan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah adalah manusia yang sebelum menikahnya adalah wanita yang paling kaya. Beliau julukannya adalah putrinya Mekah, ya, Queen of Quraisy, ratunya Quraisy. Dan teman-teman tahu, 3 tahun sebelum beliau meninggal, beliau bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diboikot. Diboikotnya di daerah atau padang miliknya Abu Thalib. Dan 3 tahun itu beliau diboikot itu makannya itu nggak bisa dengan selesa. Orang-orang
ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan oleh para sahabat ketika di masa boikot itu malam hari bayi-bayi itu menangis. Ibu-ibu itu susah untuk menyusui. Kenapa? Karena kaum muslimin saat itu makannya hanya bisa dengan air, sedikit kurma, kadang-kadang makannya hanya dengan rumput-rumput. Ibunda Khadijah mengalami hal seperti itu. Usia beliau saat itu 10 tahun, ketika Rasulullah kenabian berarti usia beliau saat itu 65 tahun. Seorang wanita umur 63 sampai 65 tahun menghabiskan semua hartanya untuk dakwah suaminya. Makanya kalau misalnya ditanya, Allah menggantikan seseorang yang lebih baik darinya, Rasul menjawabnya dengan jawaban yang serius. Ia sudah menghabiskan hartanya di saat orang-orang itu menahan hartanya bagiku. Dan Allah menghadirkan anak-anak bagi Rasulullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah radhiyallahu anhuma, yang semuanya nanti ada beberapa di antaranya melahirkan cucu-cucu bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalurnya Khadijah radhiyallahu anha. Nanti ada anak dari Maria Al-Qibtiyah yaitu Ibrahim, tapi nggak berumur lama, hanya beberapa bulan. Yang melahirkan anak-anak keturunan sampai sekarang zuriatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Nah, sahabat-sahabat, teman-teman semua, kalau kita berbicara tentang Ibunda Khadijah, maka berbicaranya tentang bagaimana menjadi yang pertama dalam kebaikan dan bagaimana menghabiskan seluruh energi atau mengeluarkan seluruh sumber daya untuk kebaikan yang sudah Allah tunjukkan. Kalau dalam riwayat-riwayat yang masyhur itu kan Ibunda Khadijah itu tertarik kepada Rasulullah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi kepala kafilah perdagangannya beliau ya ketika saat itu Rasul umur 25 tahun. Tapi banyak juga sebenarnya riwayat-riwayat yang bisa kita rujuk. Ternyata Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ini menemukan memang sesuatu yang spesial pada diri Rasul. Bahwa beliau ini adalah orang yang akan menjadi pemimpin nanti di akhir zaman. Makanya kalau misalnya dari riwayat yang tadi, bisa jadi Ibunda Khadijah memang sudah mempersiapkan dirinya untuk menjadi pendukung terbaik, sudah mempersiapkan dirinya untuk menjadi pelindung yang terbaik, sudah mempersiapkan dirinya untuk memberikan seluruh hartanya yang sangat banyak untuk dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau bicara tentang Ibunda Khadijah ini adalah berbicara tentang yang pertama dan yang terbaik. Kalau teman-teman mau dapat gambaran bagaimana luar biasanya Ibunda Khadijah mendukung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam beberapa riwayat itu disampaikan bahwa tahun di usia 37 sampai nanti akhirnya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu di Gua Hiro, itu sekitar 3 tahun ya, usia 37-38. Rasulullah itu sudah berulang kali itu ke Jabal Nur. Kenapa di Jabal Nur? Jabal Nur ini, nah kalau bisa kelihatan nih ya, di bagian yang kanan bawah, itu ibaratnya kalau di Bandung itu mungkin di Lembang gitu ya, atau di Manglayang gitu. Kita ke atas, Gunung Manglayang gitu kan, kita ke atas, kemudian kelihatan Bandung. Jadi Rasulullah itu saat itu bertahanus, menyepi, memikirkan kaum Arab, masyarakatnya, memikirkan bangsanya dengan segala kejahiliahannya sambil melihat dari atas Jabal Nur. Jadi kalau dari atas Jabal Nur ini yang termasuk paling tinggi, gunung yang paling tinggi di Mekah, dan dari sana itu kelihatan. Nah ini Jabal Nur ini yang di tanda merah nih ya, kelihatan dia beda sendiri tuh, menonjol sendiri dia. Kalau yang sebelah kanan kelihatan gunungnya itu yang dia 45 derajat tapi tiba-tiba ada menonjol sendiri gitu, khas sekali. Dan ini jaraknya Ibunda Khadijah, kalau ini saya pointer saya kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Nah, Ibunda Khadijah dan Rasulullah itu beliau rumahnya itu di sisi, kalau sekarang ini yang ini istananya raja ya. Kalau kita sa'i kan pulang dari Safa Marwah, pulang dari Marwah balik dari sini kan kelihatan ada benteng besar itu ya, istana raja. Nah, rumahnya itu dekat sini nih, perbatasan antara daerah Sa'i dekat ke Safa dengan istananya raja, rumahnya Ibunda Khadijah dan Rasulullah.
Nah, dalam beberapa riwayat, Ibunda Khadijah ketika Rasulullah bertahanus, itu beliau yang mengantarkan makanan dan melihat kondisi suaminya itu ke Gua Hiro. Jaraknya itu jauh, sekitar 5 kilometer. Saya juga belum pernah ya, kalau umroh itu kayaknya nggak sempat gitu. Nggak tahu Kang Opat ya, Silvia kemarin umroh lama, sempat nggak naik ke Gua Hiro? Lama gitu, naiknya itu lama. Kalau kita agak lama mungkin umroh atau ketika haji mungkin ada kesempatan. Tapi kalau misalnya sebentar, waktunya itu nggak cukup gitu. Dan itu luar biasa bagaimana Ibunda Khadijah menghabiskan waktunya dengan perjuangan untuk mendukung dakwah suaminya. Lagi-lagi kalau cerita tentang waktu, cerita kita adalah menggunakan waktu untuk jadi pionir dan untuk menghabiskan waktu dan sumber daya kita untuk mendukung dakwah Islam, mendukung tersebarnya kebaikan, mendukung bagaimana agama Allah ini tersebar di muka bumi. Yang kedua, kita bicara tentang Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah juga sama seseorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya agak sedikit cepat saja ya. Ibunda Aisyah, salah satu kekuatan beliau adalah beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa. Beliau 9 tahun kira-kira bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hafalannya sangat kuat, kecerdasannya, logikanya sangat luar biasa. Dan beliau ketika bersama dengan Rasulullah, kalau kita mengikuti atau membaca kisah rumah tangga Rasulullah, bagaimana kehidupan Rasulullah ketika di rumah, hampir semuanya itu datangnya dari Ibunda Aisyah. Nggak kebayang kalau Ibunda Aisyah ini tidak meneruskan atau tidak menyampaikan risalah yang disampaikan oleh suaminya, maka kita akan sangat kesulitan untuk tahu bahwa ketika Rasulullah di rumah itu, beliau ternyata bantu cuci piring, beliau misalnya menjahit bajunya dan lain sebagainya. Akan kesulitan kita mengetahui bahwa Rasulullah mencium pipi istrinya ketika keluar rumah. Akan kesulitan kita bahwa Rasulullah itu senang disisiri rambutnya oleh istri beliau. Dan akan kesulitan kita untuk mendapati banyak sekali kisah-kisah atau bagaimana Rasulullah ketika di rumah beliau. 2.210 hadis dalam sebuah riwayat disampaikan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan 2.210 hadis. Bahkan bukan hanya itu, beliau juga mengerti tentang bagaimana pemaknaan. Karena beliau yang lama bersama dengan Rasulullah dan beliau ngerti bagaimana tentang pemaknaan atau penjelasan dari sebuah hadis. Bukan hanya itu, beliau juga ahli tentang hukum faraid, hukum waris. Bukan hanya itu, kata Urwah bin Zubair ini anaknya Asma binti Abu Bakar, jadi keponakannya Ibunda Aisyah ya. Keponakannya Ibunda Aisyah yang banyak bersama dengan Ibunda Aisyah, dan beliau Urwah bin Zubair ini adalah ulama. Beliau mengatakan bahwa kami menemani Ibunda Aisyah dan aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih mengetahui di mana ayat ini turun, kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah, tentang syair, tentang kisah-kisah bangsa Arab, tentang nasab, tentang ini dan itu, bahkan tentang pengobatan, melainkan Ibunda Aisyah. Jadi kalau tadi kita bicara tentang dukungan Ibunda Khadijah dari sisi menjadi yang pertama dan yang habis-habisan menghabiskan semuanya, kalau kita bicara tentang Ibunda Aisyah, kita bicara tentang bagaimana menggunakan potensi yang terbaik ya. Kalau bisa dibilang bakat ya, bakat dari Allah itu kita ketahui bakat kita apa, kita ketahui potensi kekuatan kita apa, dan lagi-lagi digunakan untuk mendukung agama Allah. Lagi-lagi digunakan untuk mendukung agama Allah. Pengobatan itu beliau jago sekali Ibunda Aisyah ini. Sampai-sampai Urwah itu mengatakan, wahai Ibunda Aisyah, kalau engkau ngerti Quran, aku paham engkau bersama Rasulullah. Rasulullah adalah Rasul. Engkau ngerti hadis, aku paham karena dari suamimu hadis-hadis itu dikeluarkan. Tapi kalau pengobatan gimana ceritanya? Kata Ibunda Aisyah, sesungguhnya dulu ketika Rasulullah sakit di akhir hayatnya, maka tabib-tabib dari berbagai suku itu datang ke rumah kami dan aku memperhatikan
aku memperhatikan bagaimana mereka mengobati Rasulullah, dan aku yang nanti membantu untuk mengobati Rasulullah. Jadi potensi kita untuk belajar itu digunakan benar-benar untuk belajar. Makanya muslimah itu salah satu, kalau mau menjadi ibunda seperti Ibunda Aisyah, harus punya karakter pembelajar, senang untuk belajar gitu. Semua dimanfaatkan untuk bisa belajar. Kan itu saat itu tabib lagi mengobati suami beliau kan gitu ya. Bayangkan nggak, suami yang sangat dicintai diobatin tabib. Kalau muslimah normal kan paling ya mendoakan ya, sambil bersedih mungkin kan, suami sakit kan gitu ya, doakan, kemudian mungkin curhat kepada dokternya. Tapi Ibunda Aisyah bukan hanya itu, beliau memperhatikan karena beliau tahu bahwa nanti beliau yang akan mengobati suaminya, membantu untuk merawat dan mengobati suaminya. Jadi karakternya itu adalah karakter orang yang nggak bisa lepas untuk belajar. Ibunda Aisyah. Ya sedikit ya, dua hal itu. Jadi, nah sekarang kita masuk kepada hikmahnya atau pembelajarannya. Bagaimana kalau tadi kan ceritanya ya di awal ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Arif ulangi ya, sudah memberikan pengingat bahwa dua hal. Pertama, waktu luang itu sia-sia, sering disia-siakan. Yang kedua, akhir zaman waktu itu semakin singkat, semakin berdekatan. Maka pertanyaannya bagaimana agar waktu kita itu penuh dengan keberkahan? Ya, tentu jawabannya bukan sekedar sibuk ya. Sibuk untuk apa juga gitu. Sibuk untuk apa? Sibuknya untuk apa? Kan gitu ya. Bahkan produktifnya tergantung produktifnya untuk apa juga. Ada orang-orang di Jakarta produktif sekali gitu. Kenalan Kang Arif atau teman Kang Arif misalnya, ada yang produktif sekali, berangkat kantor jam 9, pulang kantor jam 2. Kan jam 2 siang ya, jam 2 pagi. Gitu. Besok datang lagi jam, produktif sekali menghasilkan. Tapi untuk apa? Gitu. Untuk apa? Kalau hanya menjual produk-produk yang nggak baik, malah untuk merusak, untuk apa? Gitu. Kalau untuk menyiarkan hal-hal yang nggak baik, hanya akan jadi penyesalan di hari tua. Atau bahkan nanti, nauzubillah, syukur kalau hari tuanya masih bisa nyesal, nauzubillah, menyesalnya malah di hari akhir. Sehingga penyesalan yang nggak ada gunanya. Tapi yang jadi pertanyaan kita, yang paling penting sebenarnya teman-teman, kalau kita mau manage waktu, sebenarnya pertanyaan yang pertama adalah, untuk apa waktu itu kita gunakan? Untuk apa sumber daya itu kita habiskan? Ibunda Khadijah, kalaulah beliau tidak menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau hanyalah, ya tanda petik ya, hanyalah ibaratnya ya, hanyalah seorang wanita yang sangat dermawan, seorang wanita yang sangat cantik, sangat anggun, seorang wanita yang sangat kaya, yang menghabiskan waktunya untuk membantu orang-orang di sekitar Mekah. Segitu aja. Tapi karena Allah memilih beliau untuk mendukung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah memuliakan beliau. Tidak ada satu orang pun Muslim saat ini hidup, termasuk saya, Teh Sonia, Teh Sylvia, Kang Ova, dan lain sebagainya, yang tidak berhutang kebaikan kepada Ibunda Khadijah. Maka pertanyaannya, untuk apa waktu kita? Untuk apa tenaga kita? Untuk apa harta kita gunakan? Apakah tujuannya itu panjang, untuk jangka panjang dan sesuatu yang besar, atau sifatnya hanya sementara saja? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda bahwa manusia mengatakan hartaku, hartaku, dan hartaku? Sabda Rasulullah, padahal sebenarnya hartanya itu adalah hanya 3. Yang pertama makanan yang akhirnya menjadi kotoran, yang kedua pakaian yang akhirnya menjadi usang, yang ketiga yang ia sedekahkan, itulah yang akan menjadi temannya yang sejati. Maka pertanyaannya itu bukan yang sebelum itu, bukan tentang teknisnya sebelumnya, tapi tentang apanya atau kemananya atau kenapanya. Pertanyaan-pertanyaan atau minimal bagaimana, ya, bagaimana kita memanfaatkan waktunya. Apakah itu untuk tujuan yang jangka panjang dan besar? Sama Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kalaulah kepintaran beliau itu tidak digunakan
untuk menyebarkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak digunakan untuk menjelaskan agama ini setelah zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, beliau diingat mungkin sebagai wanita yang sangat cantik, wanita yang sangat cerdas, wanita yang sangat sangat riang, gembira, ya, wanita yang dari keturunan yang orang-orang atau keluarga yang luar biasa baiknya. Segitu aja. Tapi ketika beliau gunakan itu, kecerdasan yang Allah titipkan kepada beliau yang luar biasa itu untuk menolong agama Allah, untuk berdakwah, untuk sesuatu yang besar, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan. Makanya kita tidak ada di antara kita di sini juga yang tidak mendapat atau tidak berhutang kebaikan kepada Ibunda Aisyah. Pertanyaannya adalah, sebelum kita bicara tentang teknis mengelolanya, adalah pertama waktu kita yang paling utama, yang paling besar, ya, yang paling banyak, yang paling berkualitas, itu kita gunakan untuk tujuan apa? Seberapa lama kebaikannya dan seberapa besar dampaknya. Nah, itu. Seberapa lama kebaikannya dan seberapa besar dampaknya. Apakah itu hanya kebaikan yang bersatu dua hari atau bisa sampai tahunan, puluhan tahun, ratusan, bahkan ribuan tahun, bahkan sampai ke akhirat? Apakah itu hanya untuk diri sendiri? Alhamdulillah, jangan sampai seperti itu ya. Nah, diri sendiri, yang bahagia cuma kita, pasangan kita, anak-anak gitu. Apakah dampaknya bisa bagi ribuan, ratusan ribu, jutaan, ratusan juta orang? Makanya sahabat-sahabat, tadi berulang kali ya, dari sebelumnya juga Teh Sylvia, Kang Ova juga menyatakan bahwa Bina Muslimah ini mudah-mudahan jadi sesuatu yang bareng-bareng kita, jadi proyek kita bersama gitu. Bagaimana Bina Muslimah ini bisa berdampak, yang pertama itu panjang. Kita saling mendoakan, saling juga membantu teman-teman semua bagaimana Bina Muslimah ini jadi sesuatu yang panjang. Sesuatu yang kalau nanti ada muslimah di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Singapura, dan bahkan di tempat-tempat lainnya, yang dia mau hijrah, dia mau belajar Islam, dia taunya atau pertama kali dia cari atau dia datangi Bina Muslimah. Panjang. Dan itu mudah-mudahan sampai ke anak cucu kita juga masih seperti itu. Dan yang kedua, dampaknya itu besar. Makanya kalau dampak besar ini nggak bisa kalau hanya Kang Aufa, Teh Silvia sendiri, teman-teman Elbina sendiri, teman-teman Bina Muslimah sendiri, atau saya sendiri, guru-guru yang lain sendiri. Ini bisa dilakukan kalau semuanya sama-sama menganggap ini adalah proyek kebaikan dan saling di-share. Jadi acara besok itu ada Ustazah Syifa, ya, kemudian ada Ustazah Ari, itu di-share teman-teman. Kenapa? Rasul menyampaikan, barang siapa mengajak pada kebaikan, maka dia mendapat pahala yang sama seperti orang yang berbuat kebaikan. Bayangin nggak, sahabat di sini, Kang Arif sebut namanya ya, di sini ada Teh Resa, ada Teh Devi, ada Teh Husnul dari Karanganyar, ada Teh Rani, ada Teh Anissa Fitriani, ada Teh Mila dari Lampung, ada Teh Mina Makassar, Teh Elsa Bandung, Teh Wena Bandung, dan lain sebagainya. Punya sahabat. Kan biasanya punya gitu ya, circle gitu kan, teman segeng dan lain-lain. Punya sahabat. Berapa biasanya? 3, 4, 5. Ajaklah mereka, teman-teman. Ajaklah mereka ikut di sini. Nanti mereka nikah jadi istri soleha. Mereka punya anak jadi ibu yang soleha. Ya. Mereka jadi istri yang soleha, jadi ibu yang soleha. Di antara kebaikannya itu jalannya misalnya dari guru-guru kita yang ada di sini. Diingatkan tentang sosok-sosok yang baik, diingatkan untuk ibadah, diingatkan tentang fikih, dan lain sebagainya. Memang bukan teman-teman yang berbicara. Memang bukan teman-teman yang nyeritain ilmunya. Teman-teman hanya mengajak saja, tapi teman-teman dapat kebaikannya. Di antara mereka ada yang punya anak sesoleh Ustadz Adi Hidayat, teman-teman dapat bahagianya. Kenapa? Ngajakin orang itu dapat pahala. Makanya jadikanlah ini sebagai sarana kita juga untuk mengajak kepada kebaikan ke teman-teman kita. Minimal dari teman-teman kita aja, punya saudari, punya teman-teman, punya sahabat, punya teman se-circle, kan enak ya, saling ngingetin. Kalau salah satunya nanti lagi malas-malas, dia semangatin dan lain sebagainya. Sebelum nanti circle-nya makin membesar.
Ya, circle pertemanannya makin lama, makin banyak yang kenal, makin membesar. Jadi teman-teman, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah waktu kita itu paling utamanya untuk apa? Paling utamanya untuk apa? Nah, nanti terkait dengan ini, nanti akan nyambung nih ya, bagaimana kita pengelolaan waktu-waktu yang utama itu insya Allah akan nyambung, teman-teman. Nah, selanjutnya, ini ada sebuah hal yang praktis ya. Kalau kaitan dengan tatarannya, bagaimana langsung how to-nya ya gitu, bagaimana cara melaksanakannya untuk membumikan atau melaksanakan bahwa waktu saya itu adalah untuk tujuan jangka panjang dan dampak yang besar. Bagaimana agar waktu saya itu untuk tujuan yang panjang dan dampaknya yang besar. Nah, teman-teman, yang bisa dilakukan itu diantaranya adalah, saya ingat ya, ada sebuah doa yang disampaikan oleh Syekh, namanya Syekh Walid Basyuni. Beliau tuliskan. Di antara doanya beliau yang banyak, beliau ingatkan. Ini bisa juga untuk doa kita ketika puasa sekarang atau menjelang berbuka. Di antara doa beliau adalah, ya Allah, mudahkanlah aku untuk ada dan berkontribusi pada proyek-proyek sedekah jariah dan proyek-proyek menyebarkan ilmu. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk ada di proyek-proyek sedekah jariah dan proyek-proyek untuk menyebarkan ilmu. Kenapa? Karena proyek sedekah jariah, proyek-proyek sedekah jariah ini akan tanda petik memperpanjang umur amal soleh kita. Proyek-proyek menyebarkan ilmu seperti yang Bina Muslimah ini, tadi makanya Kang Arif sarankan ya, ajakin teman-temannya, ini akan memperpanjang insya Allah umur amal soleh kita. Kita nggak tahu siapa di antara kita yang meninggal dunia pertama kali. Tapi kalau kita sudah ajakin teman-teman kita, bisa jadi nih di antara di sini ada yang meninggal misalnya 3 tahun lagi. Tapi teman-temannya yang diajak ikut Bina Muslimah, kajiannya misalnya masih berjalan sampai 20 tahun lagi. Sepanjang temannya itu ikut terus, ikut kajian terus, ikut program pembinaan terus, ya. Kemudian itu buahnya atau jalannya dari ajakan teman-teman meninggal dunia pun mudah-mudahan pahalanya juga masih terus mengalir. Jadi ada 3 hal yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Idza matat insan atau bani Adam, in qata'a, terputuslah a'maluhu, kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua adalah au ilmun yunfa'ahu bihi, atau ilmu yang diambil manfaatnya, ilmunya yang dimanfaatkan orang lain. Atau yang ketiga, maaf ini yang ketiga ya, awaladun solih yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi ada 3, sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Di tempat yang lain, hadis yang lain, Rasul menjelaskan lebih spesifik. Ada 7 hal yang pahalanya akan terus mengalir meskipun ia sudah berbaring di alam kubur setelah meninggal. Yang pertama, ini yang pertama di sini itu kalau di hadis yang di atas yang 3 itu adalah yang keduanya, mengajarkan ilmu. Jadi sama tuh tentang ilmu. Yang kedua sampai yang keenam itu adalah sedekah jariah. Mengalirkan air sungai, membuat sumur, menanam kurma, membangun masjid, membagikan mushaf. Nomor 2 sampai 6 adalah sedekah jariah. Dan yang ketiga sama anak-anak yang kalau di sini beristighfar, memohonkan ampun untuknya ketika dia sudah meninggal dunia. Jadi teman-teman semua, kalau misalnya kita mau berbicara atau mau melihat how to-nya, bagaimana agar waktu kita itu kita gunakan untuk sesuatu tujuan yang jangka panjang, yang berdampak besar, salah satunya Kang Arif sarankan adalah punyalah program, teman-teman. Punyalah program untuk 3 hal ini. Punyalah hari atau punyalah jam setiap harinya
bagaimana teman-teman untuk bisa punya program bisa sedekah jariah. Kalau teman-teman bekerja, salah satu niatkannya adalah bagaimana agar penghasilan saya sebagiannya bisa digunakan untuk sedekah jariah. Membangun masjid, membangun sumur, ya, membangun sekolah, membangun madrasah, wakaf Quran, dan wakaf-wakaf lainnya. Bagaimana kita bekerja, berusaha, berbisnis, muslimahpreneur, ya, muslimah yang pandai berbisnis, bagaimana itu digunakan sebagiannya untuk bisa bersedekah jariah. Itu dialokasikan. Jadi niat kita, waktu yang kita gunakan untuk kerja dan kita berusaha berbisnis, sebagiannya untuk sedekah jariah. Berapapun nilainya, berapapun banyaknya. Yang kedua adalah belajarlah dan mengajaklah orang kepada kebaikan. Ada waktunya. Ada waktu kita setiap hari itu untuk mengajak kepada kebaikan dan menyebarkan ilmu sesuai dengan yang kita bisa. Yang ketiga adalah menikah, punya anak, insya Allah, dan mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. 3 itu teman-teman. Jadikan waktu kita, ya, waktu-waktu terbaik kita untuk 3 itu. Ya, bekerja, berusaha untuk nanti bisa sedekah jariah, belajar, menyebarkan, mengajak kebaikan untuk bisa agar ilmu kita bisa dimanfaatkan, diambil manfaatnya. Yang ketiga, melahirkan bagi teman-teman muslimah, ya, mengandung, melahirkan, mempunyai, merawat, mendidik anak-anak jadi anak-anak solehah, anak-anak yang soleh, agar mereka nanti mendoakan dan memohonkan ampun kepada kita semua. Yang selanjutnya, ini bagian yang kedua, menghadirkan keberkahan waktu. Ini poin-poin poin-poin yang sifatnya teknis, ya. Bagaimana menghadirkan keberkahan keberkahan waktu. Poin yang A, menghadirkan keberkahan waktu, ini teknis, ya. Teknis ini harian, teman-teman. Bisa dicatat dan bisa, mudah-mudahan bisa coba untuk diaplikasikan. Syukur-syukur Ramadan ini bisa menjadi habits-nya, kebiasaan. Bagaimana waktu aktivitas penting, aktivitas terbaik itu dilakukan di pagi hari. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, barik li fi ummati, berkahilah, barik li ummati, berkahilah umatku fi bukuriha, pada waktu paginya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Maka waktu pagi ini benar-benar dijaga, teman-teman. Waktu pagi ini jangan digunakan untuk tidur, ya. Sampai dari dari teman-teman tahajud minimal sampai misalnya jam 8, misalnya jam 9, gunakan itu untuk ibadah, hal-hal yang penting tadi, dan juga untuk hal-hal yang penting bagi dunia dan akhirat teman-teman. Yang selanjutnya, keberkahan waktu itu bisa didapat dengan sholat tepat pada waktunya. Sholat tepat pada waktunya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ayu amal ahabba ilallah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, yang pertama adalah as-sholatu ala waktiha. Sholat pada waktunya. Amal yang dicintai oleh Allah adalah sholat pada waktunya. Dan teman-teman, kaitan dengan keberkahan sholat di awal waktu ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi peringatan kepada sahabat dan termasuk kepada kita. Karena saat itu beliau melihat ada beberapa sahabat yang selalu telat sholat. Bukan hanya masbuk, bahkan nggak dapat lagi berjamaah. Ini ingat, ya, telatnya itu, yang disebut telat, itu adalah nggak dapat lagi berjamaah. Atau sudah akhirnya itu ketika berjamaah itu sudah paling belakang-belakang. Bahkan sudah pisah dari rombongan. Yang disebut telat ini bukan zuhur, sholatnya jam 2:30, bukan. Yang disebut Rasul telat di sini adalah yang nggak dapat keutamaan berjamaah di awal waktu. Maka Rasul menyampaikan pengingatnya, ini bagi kita semua. Beliau menyampaikan, seseorang senantiasa melambat-lambatkan sholatnya, sampai akhirnya Allah melambatkan kebaikan-kebaikan yang ada padanya.
Seseorang senantiasa melambat-lambatkan sholatnya, sampai akhirnya Allah melambatkan kebaikan-kebaikan yang ada padanya. Jadi kalau misalnya kita mengevaluasi diri kita, naudzubillah ya, segala sesuatu kebaikan yang kita harapkan itu sepertinya terlambat datang. Nggak pernah sesuai dengan waktu yang kita harapkan. Selalu terlambat kebaikan. Terlewat terus kesempatan untuk berbuat baik. Salah satu yang perlu untuk kita perbaiki adalah sholat kita di awal waktu. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menjelaskan bahwa seseorang senantiasa melambat-lambatkan sholatnya sampai akhirnya Allah melambatkan kebaikan-kebaikan yang datang kepadanya. Ya. Ini mengevaluasi teman-teman diri kita. Kalau banyak kebaikan-kebaikan yang kita harapkan ternyata sepertinya lambat, sepertinya nggak segera untuk tercapai, yang pertama untuk dievaluasi adalah sholat. Ingin nikah tahun ini belum tercapai, tahun depan belum tercapai, sholatnya dulu dievaluasi. Ingin dapat beasiswa kuliah belum tercapai, sholatnya dulu. Ingin umroh, ingin menghajikan orang tua belum tercapai, sholatnya dulu. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi memberi peringatan, seseorang senantiasa melambat-lambatkan sholatnya sampai akhirnya Allah melambatkan kebaikan-kebaikan yang datang padanya. Yang ketiga, teknis hal yang bisa kita lakukan secara teknis agar keberkahan hadir mengelola waktu kita adalah punya waktu untuk baca Quran, punya waktu untuk istighfar, punya waktu untuk senantiasa berzikir. Tentang Quran, ada seorang ulama memberi tahu kepada muridnya agar senantiasa menggunakan waktunya, mengkhususkan atau mempunyai waktu untuk membaca Quran. Apakah ba'da sholat, kalau kemarin yang pekan lalu ya sebelum sholat, kalau Ramadan ini ya sebelum sholat, setelah sholat. Ataukah ba'da subuh agak lama membaca Quran. Kenapa? Karena dengan adanya kita meluangkan waktu untuk Al-Quran, itu kan sebenarnya kita sedang membaca surat cintanya dari Allah. Ya. Kita sedang membaca surat cintanya dari Allah. Yang pertama, kita mudah-mudahan tidak tersesat. Orang yang tersesat itu yang waktunya itu nggak berkah gitu. Kalau tersesat di gunung kan berhari-hari nggak ada gunanya kan gitu ya. Habis saja muter-muter. Nah orang yang jauh dari Quran itu waktunya seperti itu. Seolah-olah sibuk teman-teman. Padahal sebenarnya lagi nyari jalan pulang aja gitu. Seolah-olah sibuk. Orang yang jauh dari Quran itu seolah-olah dia sibuk. Seolah-olah banyak yang dikerjakan. Padahal sebenarnya sedang tersesat aja, lagi muter-muter. Maka yang pertama adalah baca Quran. Yang kedua istighfar. Istighfar ini membantu kita terkait dengan keberkahan waktu. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, kalau saya ada masalah yang sangat sulit, sehingga saya nggak bisa lagi untuk memikirkan solusinya, maka saya beristighfar 1000 kali atau lebih. Sampai akhirnya Allah membersihkan hati saya dan mengilhamkan atau menunjukkan jalan keluarnya bagi saya. Beristighfar, kemudian berzikir. Nah, zikir ini banyak ya, nggak sempat kita bahas. Zikir, intinya banyak zikir yang kalau misalnya kita ketahui teman-teman ilmunya, ada zikir-zikir yang pahalanya itu luar biasa. Zikir yang paling dicintai oleh Allah subhanallah wa bihamdi. Zikir yang ketika Zainab, ketika Rasul berangkat, sepertinya Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah, ketika Rasul berangkat dari rumah, saat itu berarti lagi gilirannya Zainab radhiyallahu anha berangkat dari rumah beliau menuju ke masjid subuh hari, itu Zainab lagi zikir. Kemudian pulang, Rasul pulang itu kan biasanya setelah syuruk ya, berarti kira-kira 1,5 jam setelah itu masih zikir dengan zikir yang sama. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, engkau dari tadi berzikir, iya. Kalau misalnya engkau berzikir dengan zikir ini, sesungguhnya itu bisa mencukupi apa yang engkau baca. Maka baca ini 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Subhanallah, ini ada di zikir pagi ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Jadi kita kalau misalnya tahu tentang zikir-zikir ini, itu waktu yang sedikit itu bisa jadi kayak berkah gitu.
Bisa mengalahkan zikir sampai berjam-jam. Di poin yang terakhir tuh tadi, ada waktu untuk belajar ilmu agama seperti Ibunda Aisyah tadi. Jadi orang yang senang belajar. Kan tadi ya, kalau kita bicara tentang zikir aja, kalau kita tahu ilmunya, ternyata ada zikir-zikir yang dibacanya sedikit itu bisa luar biasa. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali itu dibaca sabda Rasulullah menghapuskan dosa-dosa kecil walaupun sebanyak buih di lautan. Yang seperti ini. Jadi ada waktu untuk belajar teman-teman. Karena semuanya agama ini adalah dengan ilmu. Dan yang poin yang terakhir juga adalah di sini dituliskan ke yang keempat ya, silaturahim. Silaturahim, kalau engkau suka rizkimu diluaskan dan umurmu dipanjangkan, keberkahan waktu ya, keberkahan umur tadi, maka sambunglah silaturahim. Dan yang paling utama kata para ulama, silaturahim yang paling utama adalah kepada orang tua. Jadi teman-teman, kalau orang tua kita jauh, kalau orang tua kita ada di dekat kita, ya, jangan pernah merasa waktu untuk kita habiskan bersama orang tua, apakah itu nelpon, atau itu video call, atau kita pulang kampung, waktu, tenaga, rizki yang kita keluarkan, itu sia-sia. Karena apa yang kita keluarkan untuk orang tua kita, termasuk waktu ya, kita luangkan sehari 15 menit, 30 menit, nelpon orang tua kita, kalau bisa di rumah, ngobrol sama orang tua kita, memijat kakinya, membahagiakan, senyum pada orang tua kita, itulah yang akan melapangkan rizki kita dan akan memanjangkan untuk kebaikan kita. Ya, orang tua kita itu jalan keberkahan dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang bagian kedua ini bisa dicatat-catat ya, karena ini kaitannya dengan teknis. Yang pertama tadi ya kaitannya terkait dengan filosofis tentang waktu adalah tentang bagaimana kita menghabiskannya untuk apa. Apakah tujuannya jangka panjang dan apakah dampaknya berdampak besar. Maka sebagai penutupnya sebelum tanya jawab teman-teman, di Ramadan kali ini khususnya nanti di 10 akhir Ramadan, tanyakan kepada diri teman-teman, ya, apa peran paling besar saya sebagai hamba Allah di dunia ini? Pilih, rencanakan. Bayangannya seperti ini. Nanti kalau kita bertemu dengan Allah, kita kan bawa kitab amal soleh kita ya. Yang paling indah, yang paling bisa kita bahagia ketika menghadap Allah membawa itu, kira-kira amal solehnya itu apa? Nah, itulah yang teman-teman perjuangkan. Waktu terbaik teman-teman itu untuk itu. Jangan untuk yang lain-lain. Kalau yang lain-lain nanti kayak apa, hamster yang di putaran roda gitu, seperti capek tapi muternya di situ-situ aja. Karena ujung kita ini adalah kita datangnya dari nggak ada, akhirnya ada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menciptakan kita, akhirnya kita nanti akan bertemu dengan Allah sendiri-sendiri. Ketika kita bertemu dengan Allah, amal solehnya apa yang akan kita bawa di hadapan Allah? Apa yang bisa membuat kita bahagia ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Itu jadi PR-nya ya teman-teman. Itulah yang teman-teman pikirkan nanti 10 akhir. Ketika iktikaf itu pikirkan, doa sama Allah, ya Allah tunjukinlah saya apa yang kau cintai dari saya. Ya, nangis-nangis sambil minta ke Allah, ya Allah tunjukin saya apa yang kau cintai dari saya. Tunjukkan, sambil dipikir-pikir, sambil teman-teman tulis, sambil teman-teman kuatkan. Setelah dapat nanti, itulah teman-teman tujuan hidup teman-teman, itulah yang teman-teman habiskan waktu yang paling banyak dan tenaga yang paling banyak untuk itu. Mudah-mudahan semuanya didoakan, kita semua bisa mendapatkan ya sesuatu yang besar itu yang akan membuat kita bahagia di dunia dan akhirat, khususnya nanti kita bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, saya kembalikan ke Teh Sonia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi berkaca-kaca dan merenung nih Ustadz. Kayak aduh, waktunya udah produktif dalam kebaikan belum ya? Nah Ustadz, sebelum kita ke sesi tanya jawab, dokumentasi terlebih dahulu mungkin ya Ustadz ya.
Boleh. Sahabat Wina boleh ini ya on cam. Boleh rapi-rapi dulu. Nanti operator mau minta tolong ya. Udah siap? Yang mau rapi-rapi kerudung, boleh rapi-rapi dulu. Jangan lupa senyum terbaiknya ya. Senyum juga kan sedekah nih. Jadi kita manfaatkan waktu untuk bersedekah salah satunya dengan senyum ya. Udah siap? Aman teh? Satu, satu, dua, tiga. Lagi? Oke, yang belum on cam masih ditunggu nih ya. Buat on cam dulu. Mulai ya. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah, tadi udah dokumentasi. Sekarang kita tanya jawab boleh ya Ustadz ya? Silakan Teh. Untuk yang ingin bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu. Ini yang pertama ada Teh Dina ya. Boleh kepada Teh Dina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan off cam sekarang lagi mendampingi anak lagi lomba sains juga soalnya. Oh ya, mangga Teh. Gini, Kang Arif mau tanya. Tadi saya dengar cerita tentang Aisyah dan Bunda Aisyah sama Bunda Khadijah. Berarti sebagai perempuan kita seenggaknya kita dituntut menjadi seorang yang tanda kutip kaya dan cerdas gitu. Agar kita bisa mensupport dakwah Islamiyah yang memang harus kita jalankan gitu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana kita sebagai perempuan menjalankan kodrat kita gitu. Sedangkan kebetulan saya sendiri adalah single mom karena ayahnya telah pass away karena COVID kemarin. Agar kita bisa berperan maksimal gitu untuk anak-anak kita gitu, mensolehahkan anak-anak kita gitu, dan kita bisa membagi waktu juga untuk hal-hal yang mungkin kita bisa membantu keumatan gitu. Apa yang harus kita prioritaskan gitu? Apakah the first adalah keluarga terlebih dahulu atau yang tadi yang kedua gitu, yang keumatan tadi, atau bisa beriringan gitu. Mana yang kira-kira bisa mensupport kita yang nantinya dambaan kita ya Allah bisa merahmati kita yang nantinya ending kita adalah husnul khotimah. Mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya. Baik. Ini langsung dijawab Teh Sania? Boleh langsung dijawab saja Ustaz. Ya. Tadi ya jawabannya itu adalah di bagian akhir tadi ya, bahwa kita semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di Ramadan ini teman-teman. Lebih khusus lagi nanti ketika iktikaf di 10 malam akhir Ramadan, kita mohon kepada Allah agar diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala apa sebenarnya yang paling Allah cintai untuk kita lakukan, untuk kita fokuskan. Dan yang selanjutnya mungkin ikhtiar dari kita ya, selain tentu saja berdoa tadi, adalah bagaimana kita bisa mengenali diri kita, mengenali kekuatan kita, mengenali kelemahan kita, mengenali sejauh apa kita bisa bergerak dan mengenali keterbatasan kita. Contoh begini, tentang Ibunda Khadijah, beliau mengurus atau merawat mendidik anak beliau sendiri. Ada namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini cerdasnya juga luar biasa, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Ummu Salamah ini tidak punya anak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya nanti beliau ada salah satu budak beliau punya anak namanya Hasan Al-Basri. Kita kan pernah dengar semua ya nama Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini adalah ulama tabi'in yang sangat luar biasa. Salah satunya itu adalah
buah dari pendidikannya Ummu Salamah. Jadi bisa jadi nih kalau teman-teman, misalnya contoh ya, ada di antara muslimah yang nggak punya anak, gitu. Lantas kalau seperti itu bagaimana? Gitu. Maka yang bisa dilakukan adalah mendidik anak-anak dari kaum muslimin agar menjadi anak-anak yang soleh. Karena bukan hanya pahala itu bukan hanya ketika kita mendidik anak kita, tapi di setiap pendidikan itu ada pahalanya. Kemudian ada lagi contoh misalnya kalau yang terkait dengan single parent, contohnya ibundanya Imam Ahmad. Ibundanya Imam Ahmad ini nggak ada yang dilakukan oleh beliau untuk Islam, kira-kira gitu ya, ekstrimnya ya. Tidak ada yang dilakukan oleh beliau untuk Islam kecuali mendidik Imam Ahmad. Karena beliau sudah ditinggal janda ketika anak beliau ini masih balita, masih bayi, kemudian secara ekonomi sulit, yang bisa dilakukan adalah mendidik Imam Ahmad. Jadi sebelum subuh anaknya sudah dibangunkan, sudah dimandikan, diajak ke masjid bareng, didorong, diantarkan untuk datang ke majelis-majelis ilmu. Hidup beliau adalah untuk anaknya itu, untuk mendukung, mensupport anaknya itu, selalu mendoakan anaknya, dan nanti kebaikannya itu dari anaknya beliau. Jadi bisa jadi punya anak itu cuma satu, aktivitasnya hanya, tanda petik hanya mendidik anak yang satu itu, nanti kebaikan keberkahannya itu adalah dari si anak ini. Jadi tadi kan saya ceritanya itu tentang berbagai hal ya, tidak harus semuanya harus sekaya Ibunda Khadijah, tidak harus juga sepintar. Masing-masing orang pasti punya kelebihan-kelebihan. Yang jelas dengan kelebihan yang kita sudah pahami pada diri kita, gunakan itu untuk menyebarkan kebaikan tujuan jangka panjang untuk agama ini, dan untuk menyebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Jalannya macam-macam, bisa jadi lewat anak, bisa jadi lewat mendidik anak orang lain, bisa jadi dengan harta, bisa jadi dengan bekerja di tempat-tempat yang baik, dan lain sebagainya. Mungkin demikian yang bisa saya jawab. Masya Allah, semoga terjawab ya Teh Dina. Masih ada waktu untuk kita tanya jawab. Yang ingin bertanya boleh Aisen ya. Ada Teh Putri Herlina Magfiroh. Boleh Teh Putri? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Nah, kan tadi disebutkan dalam persirkelan. Di sini kan saya posisinya masih remaja, masih kelas 12 SMA. Nah, saat memilih pergaulan tuh seringkali kita terlena Ustadz. Misalnya pergaulan A, dia bagus, tapi seringkali kayak leha-leha, terus mengajak kita ke kayak santai-santai. Terus bagaimana caranya nih Ustadz biar kita tetap menjaga perasaan kawan kita, tetapi kita tidak mau bergabung ke circle mereka. Intinya kita tuh tetap menjadi istiqomah dalam diri kita. Kan pernah saya menemukan saat kita ingin menuju ke jalannya Allah, seringkali kita pergi atau menghindar dari teman-teman kita. Itu bagaimana ya Ustadz? Apakah yang harus saya lakukan? Apakah saya tetap menjauh atau tetap bergabung gitu? Ya baik ya, dijawab ya. Kalau kita lihat tentang pentingnya teman ya, pentingnya teman itu di dalam surat At-Taubah, surat ke-9 ayat ke-71, surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-71, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Tadi seperti yang disampaikan Sylvia juga di awal ya, di akhirat kita ini dengan sahabat-sahabat dekat kita, mudah-mudahan sebagai penolong ketika meninggal dunia, sahabat-sahabat kita adalah orang-orang yang akan mensolatkan jenazah kita. Pinter-pinterlah memilih. Bahkan ketika kita masih hidup di dunia, sahabat-sahabat kita
disampaikan oleh Allah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Maka jawabannya adalah kalau misalnya bersahabat itu benar-benar kita pilih gitu. Benar-benar kita pilih. Kita luangkan waktu kita untuk memikirkan, untuk merencanakan siapa sih yang baik untuk menjadi sahabat saya. Saya ini ingin jadi orang yang seperti apa. Maka kira-kira itulah orang-orang yang kita akan ajak-ajak untuk bersahabat. Ya, saya dulu ketika SMA itu dari kampung, kemudian SMA-nya di SMA 1 Medan di semester pertama, di caturulan pertama ya, atau semester pertama ya, di tahap awal itu ketika saya sekolah dari 30 murid saya dapatnya di ranking 23 karena sulit ternyata. Di kampung saya juara 1 umum terus Teh Sonia. Jadi ketika ada kakak saya, dia juara 1-nya, saya juara 2 umum gitu. Jadi nggak ada saingan gitu ketika di kampung. Di kampungnya ibaratnya kayak nggak belajar juga juara gitu kan, kalau belajar juara umum. Ketika masuk ke SMA 1 Medan, salah satu SMA yang terbaik di Sumatera Utara, keteteran. Jangankan juara 1, juara 10 juga nggak dapat, juara 23. Jadi lebih dekat ke ujung bawah daripada ujung atas. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya pilih, saya ingin jadi seperti apa. Oh, saya lihat ada seorang teman yang dia baik, rajin, orangnya baik secara akhlak, rajin, pinter, juara. Maka saya khusus luangkan waktu untuk PDKT ke beliau. Sampai sekarang jadi sahabat saya. Ya, minta tolong untuk bisa duduk semeja gitu, agar bisa bareng. Jadi orang yang jadi sahabat kita itu benar-benar Teh kita pilih. Apalagi Teteh sekarang SMA yang benar-benar pilih siapa yang jadi sahabat. Berbuat baik, berteman itu dengan semuanya. Ya, bermuamalah baik itu dengan semuanya. Tapi sahabat itu mesti dipilih-pilih. Karena agama seseorang, sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, tergantung kepada agama sahabat dekatnya. Maka perhatikan siapa yang akan jadi sahabat dekatmu. Mungkin demikian jawabannya. Jadi sahabat itu benar-benar dipilih, benar-benar dicari. Masya Allah, semoga terjawab ya Teh. Sebelum ke pertanyaan langsung, ini izin membacakan beberapa yang masuk ke Q&A ya Ustadz ya. Ya. Berkaitan dengan tadi sedekah jariah nih Ustadz, ada yang bertanya, bolehkah sebagai istri memakai harta suami untuk ikut belajar dan bersedekah tanpa persetujuan suami atau nggak izin dulu? Karena dikhawatirkan dikatakan boros dan kita masih banyak keperluan, katanya gitu Ustadz. Ya, bolehnya memakai harta suami untuk kebutuhan dasar. Ya, dulu Hindun, istrinya Abu Sufyan pernah bertanya, suamiku kaya tapi pelit gitu. Boleh nggak aku ambil, nggak usah ngasih tahu? Boleh, tapi hanya untuk kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu nafkah dasar ya, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Kalau di luar itu berarti harus dengan persetujuan suami. Ya, berkahnya juga kan nanti dengan persetujuan suami ya Teh. Atau tadi sambil bisnis aja Teh. Jadi resellernya Elbina kan gitu ya. Jadi nanti dari harta itu buat sedekah jariah. Kan sekarang emak-emak itu mah pada paling jago jualan kan gitu ya. Pada pinter-pinter untuk jualan, dapat penghasilan tambahan. Dari sana malah lebih luar biasa insya Allah. Jadi kalau dari sana kita niatkan memang mau sedekah jariah, bahkan aktivitas jualannya sendiri pun itu tadi tujuan kita kan jangka panjangnya tadi untuk sedekah jariah ya. Aktivitas jualannya pun bukan sekedar jualan, tapi untuk menuju ke tujuan yang lebih panjang. Mungkin demikian Teh. Jadi minta izin ya, izin ke suami kalau mau sedekah. Ya, kalau uangnya uang suami ya, kalau uangnya uang Teteh sendiri mah nggak usah. Semoga terjawab ya Teh. Satu penanya terakhir mungkin ada yang ingin raise hand? Belum ada. Kita ke pertanyaan. Oh ada ya. Teh Eli Solihat, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga Teh. Mengenai ini, Ustadz, tadi sholat tepat waktu. Kan kita kalau kita perempuan kan di rumah ya Ustadz ya. Jadi apakah kita disebut tidak dalam waktu tepat waktu? Kalau misalnya saya kan nunggu nanti suami udah sholat Jumat misalnya Jumat.
Nanti setelah suami pulang Jumatan, saya siapkan apa-apanya, terus saya baru sholat gitu. Apakah itu disebut tidak tepat waktu? Terima kasih Ustadz. Ya, baik ya. Assalamualaikum. Ya, memang yang terkait dengan sholat tepat waktu, kalau bagi saya, bagi laki-laki ini beratnya karena dia berjamaah ke masjid, perjalanannya, karena dia berjamaah ke masjid. Nah, bagi perempuan ini tepat waktunya memang. Makanya sering saya sampaikan kalau di sharing-sharing kayak kajian muslimahnya. Kenapa? Karena kalau laki-laki dengan dia beratnya tadi ya berjalan ke masjid, dia jelas tujuan utamanya adalah dapat jamaah itu. Yeah. Gitu. Nah, sementara kalau wanita, dia karena di rumah kadang-kadang sendiri atau bersama dengan anak kan gitu ya. Kadang-kadang hal tersebut akhirnya jadi sesuatu yang tidak sejelas ketika laki-laki itu datang ke masjid. Iya, Nah, bagaimana kaitannya dengan hal ini? Nah, para ulama itu menyampaikan ketika bertanya apa yang disebut dengan tepat waktu itu atau di awal waktu itu. Ya, di awal waktu itu umumnya disamakan dengan ketika sholat berjamaah di masjid. Jadi antara azan dengan iqomah itu jaraknya kira-kira mungkin 7 sampai dengan 15 menit lah. Jadi kalau misalnya masih dalam range 7 sampai 15 menit, teteh-teteh misalnya, kadang-kadang kan gini ya, teteh-teteh aktivitas di untuk bebersihnya mungkin lebih lama kan, kalau bapak-bapak kan jas-jus ya, cepat-cepat aja tuh ganti pakaian dan lain sebagainya. Teteh-teteh kan mungkin agak lebih lama. Tapi range-nya kalau misalnya dapat di 15 menit setelah azan tadi, mudah-mudahan itu masih di awal waktu. Nah, lantas bagaimana kalau misalnya ada hal-hal yang ternyata seperti tadi ya, misalnya memasak, ngurus anak, dan lain sebagainya. Nah, selama hal tersebut masih bisa diupayakan, dalam arti kejadiannya berulang, itu harus jadi sesuatu yang benar-benar dipikirkan. Karena itu kecintaannya Allah itu di kita di situ gitu. Amal yang 5 kali sehari kalau kita lakukan tepat waktu itu kita 5 kali dicintai oleh Allah tuh. Nah, di tempat lain Rasul menyampaikan bahwa sholat adalah amal yang pertama kali dihisab. Kalau sholatnya baik maka baik. Nah, di antara para ulama ada 5 tuh, bisa jadi terkait dengan rukunnya dijaga, kemudian wudunya terjaga, tata caranya terjaga, termasuk waktunya. Yang disebut sholatnya baik itu adalah waktunya itu di awal waktu. Nah, maka kalau misalnya tadi yang seperti itu teh mungkin ya ketika itu kalau misalnya sekali 2 kali kita dalam perjalanan itu mudah-mudahan sesuatu yang sifatnya lumrah. Tapi kalau misalnya itu yang sudah rutin kayak tadi misalnya Jumatan, berarti memang harus memikirkan gimana caranya agar ketika misalnya suami sholat, saya juga sudah siap untuk sholat. Apakah sebelumnya ngurusin masakannya dan lain sebagainya. Sama lah ketika gini ya, kita mau sesibuk-sibuknya kita, karena sudah dijelaskan bahwa yang paling utama untuk berbuka itu adalah di awal waktu, pasti kita ada waktu kan untuk berbuka. Kira-kira kan gitu kan. Pasti hidangannya ada gitu. Ya kecuali dalam satu kondisi di atas pesawat, ketiduran, lain-lain sebagainya itu beda hal. Tapi ketika waktu berbuka, ya kita pasti sudah siapkan untuk berbuka. Kalau di Bandung misalnya jam 6 lebih sedikit gitu. Nah mungkin seperti itu ya. Nah ini tinggal bagaimana kita manage. Kalau ada hal-hal yang sifatnya berulang, jangan sampai itu menjadi sesuatu yang terlenakan. Bahkan kalau di Jakarta misalnya, saya dulu ketika pernah kerja di Jakarta, ya orang bisa jadi pulangnya diundur aja gitu, agar dia dapat masjid maghrib berjamaah. Kemudian isanya dia udah tahu tuh nanti di tengah perjalanan dia masjidnya masjid ini, nanti dia sholat isya di situ. Gitu. Kenapa? Karena kalau sudah berulang itu jadi sesuatu yang akan terus-terusan dihisap. Sholat itu kan kita 5 hari tuh, 5 kali sehari kita nanti akan dihisap. Kalau tepat waktu jadi baik, checklistnya jadi dicintai oleh Allah. Ya, Kang Arif mendoakan mudah-mudahan semua ibu-ibu yang ada di sini ya, umahat-umahat yang ada di sini semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan agenda-agenda di rumahnya, mendidik anak-anaknya, termasuk yang punya bayi, yang punya balita ya, mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa memberikan persembahan ibadah yang terbaik, sholat di awal waktu. Mudah-mudahan semuanya Allah mudahkan.
Demikian mungkin Teh. Masya Allah, semoga terjawab ya Teh Eli ya. Sebelumnya mohon maaf juga nih, teteh-teteh banyak yang ingin bertanya ya, termasuk di Q&A dan juga secara langsung, tapi karena waktu yang terbatas, jadi nggak bisa semuanya ditampung. Jangan lupa aja ikutin Bina Muslimah, nanti insya Allah di sana bisa langsung tanya jawab sama Ustadz ya Ustadz ya. Ya insya Allah. Kita udah di penghujung acara nih Ustadz. Sebelum ditutup, mungkin ada closing statement dan jika Ustadz berkenan, mohon untuk memimpin berdoa Ustadz. Ya, kita tutupnya dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, mari kita tundukkan hati kita. Kita angkat tangan kita. Mudah-mudahan kita yang saat ini ada di bulan yang mulia, ada di bulan Ramadan. Kita yang saat ini sedang berpuasa, Rasulullah SAW menjanjikan bahwa doa orang yang berpuasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita pagi ini semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Ya Hayyu ya Qayyum, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan kepadamu ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullahu, ya Allah, perbaikilah seluruh urusanku ya Allah. Perbaikilah seluruh urusanku ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Jangan biarkan ya Allah aku mengurus urusanku seorang diri ya Allah. Uruslah urusanku ya Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah ya Tuhanku, aku memohon kepadamu agar bisa mencintaimu ya Allah. Aku memohon kepadamu cintamu ya Allah. Wa hubba may yuhibbuk. Aku memohon kepadamu ya Allah cinta orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Wal amal alladhi yuballighu min hubbak, dan amalan-amalan ya Allah mampukan aku, mampukan kami ya Allah beramal dengan amalan-amalan yang menghadirkan, mendekatkan kami kepada cintamu ya Allah. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkan kami rasa cinta kepadamu ya Allah, cinta yang lebih kami cintai daripada cinta kami kepada diri kami sendiri, lebih kami cintai daripada cinta kepada anak-anak kami, lebih kami cintai daripada cinta kami kepada air dingin ketika kami kehausan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hidupkan kami dalam keadaan Engkau mencintai kami ya Allah. Hidupkan kami dalam keadaan Engkau meridhoi kami ya Allah. Wafatkan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan Engkau ridho kepada kami dan Engkau cinta kepada kami ya Allah. Jaga kami di alam kubur ya Allah dalam keadaan Engkau mencintai kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bangkitkan kami ya Allah nanti ketika kami dibangkitkan dalam keadaan Engkau mencintai, melindungi kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pertemukan kami denganmu ya Allah dalam keadaan kami bahagia ya Allah karena Engkau mencintai kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, masukkan kami ke dalam surga ya Allah dalam keadaan Engkau mencintai kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pertemukan kami di surga dengan orang tua kami ya Allah yang sudah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pertemukan kami di surga dengan ayah kami ya Allah. Pertemukan kami di surga dengan ibu kami nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kumpulkan kami di surga dengan pasangan hidup kami, dengan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkan kami nanti di akhirat ya Allah mengunjungi di surga, mengunjungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan kami bertemu dengan ibu-ibu kami ya Allah, Ibunda Khadijah, Ibunda Aisyah, dan istri-istri Rasul yang lain ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkan kami di akhirat nanti bertemu dengan para sahabat ya Allah.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami anugerah pasangan dan anak-anak yang menjadi qurrata a'yun ya Allah. Allah ya Tuhan kami, kumpulkan kami di surga bersama pasangan dan anak-anak kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, anugerahkan kami hasanah kebaikan di dunia, anugerahkan kami hasanah kebaikan di akhirat. Ya Allah, jauhkan kami dari api neraka ya Allah, jauhkan kami dari api neraka ya Allah, jauhkan kami dari api neraka ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allah, jazakumullah khairan kasiran Ustadz atas ilmunya yang Masya Allah banget. Semoga ilmu yang tadi Ustadz sampaikan bisa kita aplikasikan ya sahabat Bina semua. Jangan lupa, insya Allah besok masih ada kajian dengan tema Muslimah Semakin Produktif di bulan Ramadan bersama Ustazah Syifa Nur Fadilah. Dan juga ada Safiyah binti Muthalib, Sri Kandi Islam bersama Ibu Ari Kusrini. Jadi sahabat Bina pastikan besok hadir tepat waktu ya, insya Allah pagi kita bertemu lagi. Jangan lupa untuk resume terbaik, akan ada door prize berupa baju lebaran dari Elbina. Jadi yang tadi dicatat ilmunya langsung diupload ke story ya, rules-nya masih sama, upload story yang isinya tuh resume terbaik, tag Elbina Hijab, binamuslimah.id, dan juga pemateri kita yaitu Ustadz Arif Rahman Lubis ya.